warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang menyiapkan? Tiara, silakan.
11. Jadi untuk hari ini semuanya hadir ya? Atau ada yang tidak hadir anggota kelompoknya? Hadir semua. Berarti kita berjumlah 32 orang, hadir semua. 32. Nah, Rahmat sudah berhenti sakit kakinya? Sudah? Kenapa memang kemarin itu nak? Terkilir atau bagaimana? Berarti demam tulang ya? Nah, Rahmat kemarin kakinya sakit. Alhamdulillah sekarang sudah balikan. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai, naikkan dulu semua buku tema 3-nya. Naikkan buku tema 3-nya. Buka subtema 2. Kalian buka subtema 2. Kemarin itu kita masuk di subtema 2, ada bacaan di situ. Nah. Oke. Di situ subtema 2, apa judulnya subtema 2? Penemuan dan manfaatnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, subtema 1, ada beberapa poin-poin penting yang telah kita pelajari. Di antaranya itu teks eksplanasi, rangkaian paralel dan rangkaian seri, apalagi? Dan pengaruh dari listrik. Sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa saja itu strukturnya dari teks eksplanasi, karena sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Itu yang ada 3 Bapak tulis di atas. Apa itu? Apa? Angkat tangan baru bicara. Apa? Pernyataan umum, katanya yang pertama sudah benar? Nah, oke. Silakan Pak Jiri, yang kedua apa? Deret penjelas. Oke, betul ya. Deret penjelas. Apalagi yang ketiga? Keterangan. Ada penjelasan lainnya, keterangan terakhir apa? Kesimpulan. Masih ada? Masih ada? Tidak termasukkah pesan yang ingin disampaikan penulis? Nah, termasuk. Berarti dalam teks eksplanasi ada 3 bagian. Pernyataan umum yang pertama, kedua adalah deret penjelas, kemudian ketiga kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang pembelajaran sebelumnya juga ada beberapa rangkaian yang kita pelajari. Rangkaian apa saja? Nah, Rifki, kasih keras suaranya. Apalagi? Seri dan paralel. Ada yang masih ingat apa itu rangkaian seri? Rangkaian yang disusun secara apa? Berjajar atau berderet. Nah, itu rangkaian seri. Rangkaian seri ada batasan lampunya atau tidak? Ada atau tidak? Nah, bisa banyak lampunya, bisa juga sedikit. Yang penting berjejer lampunya atau dalam satu jalur. Kalau rangkaian paralel apa? Bercabang. Nah, bercabang ya. Bercabang bisa berapa lampu? Tidak terbatas juga. Yang penting itu rangkaiannya bercabang. Ada kemarin Bapak gambar itu yang kalian Bapak suruh naik menulis. Nah, berapa lampu di situ? Banyak kan? Banyak. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk semua karena masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, untuk hari ini materinya hampir sama. Kita membaca sebuah teks eksplanasi, kita cari isinya. Dari 3 tadi, pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan atau pesan yang ingin dibaca. Nah, coba perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting. Menyebutkan itu kalian berbicara. Menyampaikan apa informasi penting yang ada di bacaan. Nah, setelah membaca, siswa mampu menulis. Sudah tadi menyebutkan informasi, kalian tulis lagi di buku kalian informasi yang kalian dapat. Nah, ini masuk juga
perubahan sosial budaya. Nah, Erwin. Perubahan sosial budaya. Salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan penjelasan guru dan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Nanti itu pengaruh positif dan pengaruh negatif dari apa di situ? Televisi. Itu kan bacaan psikotaget tentang apa? Tentang televisi. Oke. Nah, selanjutnya setelah membaca, kalian akan mampu mempresentasikan, kalian menyampaikan pengaruh positif dan negatifnya televisi. Nah, yang terakhir, kalian akan membuat rangkaian listrik paralel. Nah, kita akan membuat proyek pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan rancang proyeknya. Hari ini kita akan rancang, maka pertemuan selanjutnya akan kita buat proyeknya. Karyanya, karena di buku kalian ada di situ membuat proyek tentang rangkaian listrik, rangkaian paralel khususnya. Oke, dengan membuat rangkaian listrik paralel mampu menyajikan laporan percobaan, laporan hasilnya. Kalian kan pernah membuat laporan toh? Oke, sudah pernah membuat laporan. Maka nanti pada saat hasil proyeknya sudah ada, kalian akan membuat laporan juga. Nah, untuk hari ini kalian sudah paham tentang teks eksplanasi, bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, kita lihat di sini apanya lagi dari teks eksplanasi yang perlu kita tahu. Bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi? Pertama, kalian harus membaca teksnya. Untuk menemukan informasi, kalian harus baca teksnya. Jelas kah? Di atas. Bagaimana? Sudah lebih jelas? Jelas. Oke. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi, setelah kalian membaca teks eksplanasi, perhatikan strukturnya. Dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi. Baik secara lisan. Ada yang tahu apa itu secara lisan? Ada dua, lisan dan tertulis. Kalau lisan menyampaikan informasi dengan betul, berbicara itu secara lisan. Kalau menulis, tertulis dalam bentuk tulisan. Begitu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Suara nyaring, bagaimana maksudnya itu suara nyaring? Keras, dapat didengar semua temannya. Apalagi gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Itu cara-cara menyampaikan isi sebuah bacaan, teks eksplanasi. Kita lanjut dulu. Apa bedanya teks eksplanasi dengan teks yang lain? Ada yang masih ingat tadi apa itu pengertiannya teks eksplanasi? Menjelaskan tentang apa? Apa? Angkat tangan yang bisa. Ada yang bisa? Reza malu-malu, selalu bicara sendiri. Coba kasih keras suaranya Reza. Ada yang lain yang menjelaskan gejala-gejala? Itu tahu. Selalu begitu Reza. Oke, dapat membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya. Harus bersifat faktual. Faktual itu benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. Oke, lanjut. Sudah. Coba perhatikan bacaannya di buku kalian. Di buku kalian ada?
ada bacaan tentang ayo membaca. Si kotak ajaib halaman berapa itu? Nah, semua sudah dibuka bukunya halaman 61? Sudah. Kelompok 4 bagaimana sudah? Sudah. Oke, sudah terbuka semua ya? Sudah. Nah, silakan atau ada yang bersedia membacakan dulu? Satu orang, kasih keras suaranya. Yang keras suaranya. Oke, jadi siap ya? Oke, silakan dari. Presiden lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk perhatikan semua bacaannya ya. menunjukkan bahwa gambar itu dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Dan mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, sudah. Dari sini juga ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh. Kemarin sudah kita pelajari tentang kalimat apa? Kalimat efektif. Nah, di situ adakah kalimat yang belum efektif di situ bacaan? Ada bisa satu orang yang tunjukkan mana yang belum efektif kalimatnya? Oh, Ilian dulu. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya itu belum efektif. Masih ada kalimat yang lain? Masih ada. Pak Jeri, kasih keras suaranya. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sekarang dari kalimat itu ada yang bisa memperbaiki kalimatnya supaya bagus kalimatnya. Atau masih ada satu? Oke, masih ada? Yang mana? Yang lain? Kelompok lain ada yang bisa? Oke, Audia. Lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi Lalu televisi kemudian terus berkembang. Itu belum efektif kalimatnya ya. Nah, yang lain ada yang bisa membetulkan kalimatnya supaya jadi kalimat efektif. Katakan. Oke, silakan Nadia. Oke, televisi kemudian terus berkembang. Kalimat keberapa itu? Ketiga. Ah, apakah sudah benar itu? Sudah. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk Katia. Kalimat yang lain yang mau benarkan? Oke, belum pernah. Saya. Yang pada kesempatan itu pertama kalinya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang benarnya apa tadi? Coba diulangi. Penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya. Nah, ada jawaban lain? Ada yang masih mau benarkan? Oke, coba lihat. Penemu pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Oke, sudah. Masih ada jawaban lain? Oke. Oke. Yang benar adalah yang punyanya Yan. Karena double pada dan yang. Nah, penemu yang pada bisa saja kita bahasakan penemu pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Jadi tepuk tangan dulu untuk dua orangnya tadi. Masih ada satu? Oke, Reza, coba. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih ada jawaban lain? Arif? Di depan para bapak dan ibu. Ah, di depan para bapak dan ibu. Yang lain? Masih ada? Saya. Ah? Oke, silakan. Di depan bapak dan ibu. Di depan bapak dan ibu. Yang benar yang mana? Di depan Yang benar itu kata para tidak perlu lagi kalau kita sudah ada selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mencakup semuanya, jadi tidak usah kata para. Para itu mencakup semuanya juga. Jadi yang benar itu di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu ya? Ya. Oke, tepuk tangan yang untuk 3 orang. Oke, selanjutnya. Ah, itu inti bacaan paragraf 1. Nah, sekarang di lingkungan kita televisi itu biasanya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Apa itu dampak positif? Dampak yang bagaimana?
Yang baik, yang menguntungkan. Apalagi? Yang bermanfaat, betul. Apalagi? Yang berguna. Syawal, kenapa begitu? Kenapa mengantuk? Begadang lagi main game ini. Lain kali Bapak tidak terima alasan di kelas begadang main game, ngantuk di kelas. Tidak boleh. Apalagi sekarang sudah masuk penilaian tengah semester. Oke. Bapak di sini punya LKPD individu. Kalian kerja per orang. Nah, ada di LKPD per kelompoknya, tapi ini yang kalian kerja nanti per kelompok itu kalian rancang apa yang mau kalian buat pertemuan selanjutnya tentang rangkaian paralel. Nah, ini LKPD ini kalian kerja per individu, per orang, tulis nama, kemudian ada di sini penjelasannya, ada tabelnya, tabel atau apa namanya ini, peta pikiran yang kalian isi, kolom. Bisa? Oke, Bapak bagikan ya? Atau Reza bisa bantu bagikan, Bapak? Bagikan di sebelah sana. Kasih satu nama satu orang. Nah, ambil dulu, Bapak jelaskan nanti sebelum kita kerjakan. Siapa? Sudah ada sini. Berapa bisa? Siapa lagi? Sudah ada semua? Kelompok 5. Kelompok 4. Silakan balik kelompok 4. Bapak saling tertukar ya kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4 dan kelompok 5. Ngapain? Iyalah, nama lengkap. Nama yang kalian gunakan di kelas pada saat belajar di absen. Oke, perhatikan semua dulu. LKPD-nya perhatikan semua dulu. Sudah? Di atas ada nama, itu yang paling penting. Nama. Biar kalian dapat 100 di sini. Kalau namamu tidak ada, Bapak juga tidak tahu itu punya kalian. Kemudian petunjuk belajar. Dengarkan penjelasan gurumu, pahamilah apa yang telah ditampilkan oleh gurumu, yang dijelaskan oleh gurumu. Di sini ada alat tambahan. Alatnya tadi kan alat ini yang Bapak gunakan menampilkan bahannya yang di kertas. Langkah-langkah kegiatan. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan bacaan si kotak ajaib. Perhatikan kotak terakhir nomor 1. Di situ bukan paragraf 4 ya. Paragraf 3. Paragraf 3. Kemudian yang kedua, isilah kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu alami atau amati di lingkungan masyarakat. Ada di sini pengaruh positif dari televisi. Nah, isi di sini 1 berarti 2. Masing-masing 2. Pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya masing-masing 2. Berdasarkan ini tabelnya. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, silakan dikerja. Silakan dikerja. Dikerja saja langsung di sini. Tidak usah di buku tugasnya. Dikerja saja langsung di LKPD-nya. Kalau selesai kita kumpul. Sepengetahuan kalian saja. Tulis nih, tidak usah terlalu panjang jawabannya, yang penting mengena. Contohnya dampak positif apa? Biar 2 kata, 3 kata, yang jelas itu sudah benar, yang pernah kalian alami itu mengena.
apa-apa isinya. Pak, bisa nggak ditulis di belakang? Bisa. Pertanyaannya Pak Jeri, kalau tidak cukup di sini bisa nggak ditulis di belakang? Bisa. Bisa sekali. Ini kan masih kosong. 10 menit ya. Gak apa-apa, 10 menit. Kerja saja sesuai dengan kemampuan kalian. Bapak melihat sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah menyontek kiri kanan. Yang jelas Bapak melihat sesuai kemampuan kalian. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya tentang Jawaban. jangan jawaban. Kalau jawaban itu tugasnya kalian yang mencari. Kalau ada yang tidak dipahami tentang soalnya, itu yang perlu kalian pertanyakan kalau belum paham tentang soalnya. Sekalian jawabannya di belakang bisa juga. Baca baik-baik teksnya, bacaannya yang ada di buku kalian. Dikumpul di kelompoknya saja dulu nanti. Baik. Kenapa begitu, Adik? Mau main itu atau bagaimana? Silakan ditanyakan ya, kalau ada yang belum dipahami soalnya. Tidak boleh kerjasama, ini tugas individu. Sudah? Sudah istirahat? Ini paragraf 4. Oke, katanya sudah benar paragraf 4. Kita perhatikan dulu bacaannya. Bacaannya oke, memang terdiri dari 4 paragraf ya. Ternyata Bapak yang keliru. Nah, ini memang terdiri dari 4 paragraf. Pada awalnya objek gambar 3 paragraf ini. Yang paragraf 2 itu bersambung ke belakang. Coba perhatikan baik-baik, Caca. Bersambung atau tidak itu? Kita perhatikan semua dulu. Memang Bapak waktu lihat pertama kan? Bersambung atau
Berarti hanya 3 paragraf. 3 paragraf ya. Kita perhatikan baik-baik dulu. 3 paragraf pada bacaan si kota ajaib. Lagi 5 menit. Kerja nih, apapun yang kalian tulis, nanti kalau habis waktunya silakan dipukul misalnya. Tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa, ini Pak Jiri sudah mau selesai. Pak Jiri sudah mau selesai. Erwin juga sudah nomor 2. Tidak usah terlalu panjang. Jawabannya yang itu nomor 2. Yang penting mengena. Artinya mengena sesuai dengan apa yang kita amati. Aksa juga sudah nomor 2. Sudah mau masuk nomor 2. Karena sudah paragraf 3 yang dikerja. Nomor 2 itu sisa sebentar di kerja. Jangan lupa tulis namanya. Nama yang paling penting itu. Bapak bilang tadi nama yang paling penting. Fatima sudah selesai ya? Saya kira sudah selesai. Karena belum tidak menulis lagi. Rancangannya. Kalau kalian membuat rancangan, apa yang mau kalian buat gambar nih? Menurutmu bagaimana gambarnya jadinya nanti hasilnya dulu? Ini yang nomor 2.
semisiku. Apa ini? Marwah sudah? Kenapa dia? Sudah ada jawabanmu di belakang? Tidak usah diisi. Yang di atas itu tidak usah diisi. Tidak usah diisi yang di atas. Kan itu di atas pengaruhnya di judul hampir sama kalau judul. Kalau ada di jawabannya sini, tidak usah diisi. Bisa pendek, bisa yang penting. Ya, simpan di depannya. Masing-masing kakak kelompok kumpulkan punya tangannya. Ya sih. Kumpul nih. Gak apa-apa Ji. Berarti kemampuan kalian. Makanya Bapak bilang, Bapak mau lihat kemampuan kalian dulu. Tidak ada yang menyuntik. Gak apa-apa. Silakan ketua kelompok. Silakan ketua kelompok kumpulkan pekerjaan temannya. Masalah tidak usah bilang punya aku di atas, punya aku di bawah, dilihat teman, tidak usah. Sama aja semua. Bukan di temanmu yang nilai, Bapak yang nilai. Oke, sudah. Kelompoknya nih. Oke, kumpulkan punya kelompoknya. Yasin sudah dikumpul semua punya kelompoknya? Apa di? Kumpul nih. Kita sisa 25 menit baru istirahat. Yasin, sini ya. Kelompok 5 sudah selesai semua. 1, 2, 3, 4. Oke, 7 orang. Ini kelompok 2. Kelompok 2 6 orang ya. 1, 2, 3. Kelompok 4 7 orang, oke. Kelompok 1 5 orang ya kelompok 1. Oh 6. Oke, sebenar. Oke, ini kelompok 3 6 orang juga, oke. Semua sudah ada tugasnya. Ini tugas tuh. Nah, perhatikan di atas. Perhatikan di papan tulis. Perhatiannya di depan semua. Yang pertama, berdasarkan materi yang telah disampaikan, kelompok kalian akan merancang suatu proyek yang akan kalian buat pada pertemuan berikutnya. Proyek itu membuat sebuah karya, membuat sebuah benda berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Nah, rangkaian apa saja yang bisa kalian buatkan proyek? Ada berapa rangkaian? 3. Katanya 3. Apa saja Aksa? Campuran, seri, paralel. Nah, semua
sebuah sebuah karya, sebuah benda atau sebuah rangkaian. Nah, coba perhatikan. Ini rangkaian seri dan nah, coba perhatikan di buku kalian halaman yang ada itu proyek yang perlu kalian buat, pembelajaran 3. Nah, halaman 85 dulu perhatikan. Nah, itu adalah contoh proyek yang perlu kalian buat. Nah, kalau kalian mau buat itu lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa? Rangkaian apa? Paralel. Siapa yang temukan paralel? Siapa? Morgan. Atau lengkapnya siapa, Dede? Charles ya, Charles Augustus Morgan. Itu penemu rangkaian paralel. Kalau berdasarkan rangkaian tersebut, apa yang perlu kalian buat? Carilah keuntungan. Ini keuntungan dan kelebihan rangkaian paralel. Ada yang masih ingat? Keuntungannya rangkaian paralel ada yang masih ingat? Bagaimana dengan lampunya? Walaupun lampu satu dilepas, lampu yang lain masih tetap nyala. Apalagi kelebihannya? Apa, Henry? Kekurangan itu lah. Kalau biaya lebih banyak itu kekurangan. Yakinnya jangan deh meja. Oke, apa lagi? Masih ada? Lampu. Kenapa lampunya? Lampu sama terang. Oke, kalau paralel lampunya sama. Kalau seri itu lampunya lebih terang ya. Jalur pertama harus listriknya. Coba diperhatikan. Ini contoh. Ini hanya contoh ya. Mencari tahu dan menentukan alat dan bahan yang perlu kalian siapkan untuk kegiatan proyek tersebut. Kita lanjut. Rancanglah. Contoh rancangan misalkan ini. Merancang itu kalian gambar nih rancangannya bagaimana yang mau kalian buat. Nah, merancang juga termasuk bagaimana langkah-langkah membuatnya. Mulai pertama tentukan alat bahannya apa yang mau digunakan. Contoh kalian misalkan harus membawa gunting 2. Gunting misalkan 2 supaya ada yang menggunting 1, ada yang memperbaiki 1 pikirannya. Langkah kerja. Ini evaluasi. Ini yang perlu kalian kerja per kelompok. Ini LKPD-nya per kelompok. Perhatiannya semua dulu. Tugas apa yang akan dibuat? Tulis di sini apa yang akan kalian buat di bawah. Tulis saja. Alat dan bahan yang kalian gunakan apa saja? Tulis. Nah, rancanglah proyeknya. Gambarin di sini, kemudian langkah-langkahnya di sini. Kerjakan per kelompok. Dan kakak.
sini. Langkah-langkah pembuatannya, tulis mie berdasarkan bahasa kalian sendiri. Ini hanya contoh di atas. Ya, masuk solasi, tulis saja alat dan bahan yang kira-kira akan gunakan. Solasi, double tip, tulis semua. Kantongan plastik yang bilang kompe-kompe. Kantongan plastik. Ya, yang paralel. Yang penting itu yang warna merah, kuning, hijau. Apakah kantongan plastik yang kalian gunakan atau kertas berminyak? Bisa? Bisa juga. Sana dibantu na teman kayak. Sana dibantu teman-teman. Aksa. Katanya tidak pintar menggambar, gambar saja seadanya. Nah, kalian sendiri yang bakalan buat nanti. Silakan digambar. Kenapa ini? Nggak apa-apa ini. Ada yang tidak mau diperlihatkan. Oke, silakan dikerja berdasarkan. Tidak usah diribut. Belum saatnya, kenapa begitu?
nanti Bapak tampilkan sebelum kita membuat, atau kalian bisa ganti di YouTube, ada tuh nanti Bapak kasih masuk di YouTube. Cara pembuatannya. Ya, masuk spidol. Tidak usah terlalu lama nah ya. Kita sudah waktunya sudah mau habis. Kita sudah mau istirahat pertama. Jadi, ya, kan tadi sudah upacara. Kenapa biasa? Yang tidak diwarnai, yang jelas kalian sendiri kan yang akan buat pada bulan depan. Yang dulu ini ada, sudah bagus tempatnya, sudah bagus tempatnya nih. Sudah berbentuk ini. Sisa nanti kalian lubangi 3 di sini. Lubangi 3, kasihkan pembatas lampunya sini. Kemudian kalian simpan baterainya, pasang kabel dan saklar. Ini sudah bagus. Kalau ada, dengar, semua duduk. Duduk dulu. Semua duduk dulu. Nah, kalau ada karton bekasnya atau tempat bekasnya sudah berbentuk seperti ini memang bagus. Bagus dicari yang bentuknya sudah seperti ini memang. Tapi kalau tidak ada, bisa bawa karton bekas. Kita bentuk sendiri. Rancangan gambarnya mau dikerja. Yang pertama mau rancangan gambar mau dikerja. Rancangan gambarnya mau dikerja. Itu gambarnya kalau sudah jadi. Itu kan rancangan gambar. Bisa, kalau mau warna-warna ini. Kalau sudah harus di sini kumpul sampai digambar. Sampai digambar mau kerja. Rancangan gambarnya mau dikerja. Rancangan gambar mau langkah-langkah kan kalian nanti buat sendiri pada saat ada juga di laporan. Kalau sudah gambarnya kumpul di sini. Oke, kumpul Mina. Kalau sudah gambarnya kumpul nih. Itu adalah rancangan kalian.
sorry. Kenapa Tiona? Nanti Kuna. Gambar rancangannya sudah ada. Oke. Nah, naikkan buku kuningnya, silakan dikerjain di atas. Waktunya 5 menit. Silakan dikerja. Cari itu di buku kuningnya, ada itu. Cari ya, buku biru. Coba cari, ada ya? Ada di buku kuningnya ya? Oke, sudah selesai. Silakan ditutup kalau sudah nanti ditutup. Nah, karena sekarang dengar dulu. Halo. Karena sekarang sudah mau istirahat. Sekarang sudah mau istirahat lagi 4 menit istirahat. Jadi kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ada yang bisa duduk di mana? Absa. Ada yang bisa menyebutkan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Merancang apa? Bukan merancang teks eksplanasi ya, bukan. Merancang sebuah rangkaian atau proyek. Betul apa yang dibilang oleh Reza, merancang ya. Ada lagi apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Kasih kata saudara. Menggambar rangkaian paralel, rangkaiannya, rancangannya. Ada lagi yang lain? Apa itu? Eksplanasi, betul. Dari subtema 1 sudah ada teks eksplanasi yang kita pelajari. Subtema 1 sekarang masuk subtema 2, masuk teks eksplanasi. Apa lagi? Betul, dampak positif televisi dan dampak negatif televisi. Oke, tepuk tangan untuk 3 orang. Ini gambar rancangannya ya. Gambar rancangannya bermacam-macam. Ada yang diwarnai, ada yang dibuat gambarnya berdiri, ada juga duduk. Bagus ya. Ada juga berdiri. Ini sudah bagus semua. Sisa kalian buat pada pertemuan selanjutnya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu sudah selesai. Pembelajaran ini